Halo, berjumpa lagi bersama saya Bang Better di channel Belajar Tutorial. Pada kesempatan kali ini, Bang Better akan membahas putaran tentang printer, ya. Seperti yang teman-teman ketahui, di depan ini saya mempunyai satu unit printer. Ini adalah printer L1210 dan ini warna putih. Nah, kalau warna putih itu tipenya memang L1216, namun di drivernya itu terdeteksi L1210. Nah, sama saja. Kalau versi hitamnya memang tipenya L1210. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa yang harus kita bahas tentang melalui printer ini, bagi teman-teman, saya mengucapkan terima kasih telah mengklik video ini, dan juga saya juga berterima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung, yang sudah mensupport, yang sudah mensubscribe channel ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, silahkan subscribe, like, dan share, dan juga komen di video ini. Dan jangan lupa untuk share supaya video ini bisa tersebar luas dan banyak orang terbantu dengan video ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan bahwa di sini saya menemui kendala di mana hasil dari cetak dari printer ini, sini teman-teman bisa lihat garis-garis putih seperti ini. Setiap warna ini ada 1, 2, 3, 4. Ya, saya ulang karena di luar tadi agak ribut. Ini ada saya cetak 1, 2, 3, 4, 5 warna. Nah, setiap warna semuanya hasilnya cacat. Nih, teman-teman bisa lihat hasilnya. Nih, ada garis-garis putih. Dia tercetak tidak sempurna. Setiap warna pasti ada garis-garis putih seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ya. Nih, oleh sebab itu saya sudah melakukan cleaning, ya. Saya sudah melakukan cleaning berkali-kali, ya. Namun hasil dari nozzle-nya itu sempurna, ya. Hasil nozzle-nya itu sempurna, ada sedikit cacat, tapi begitu kita cleaning kembali, hasilnya sempurna lagi, ya. Hasilnya sempurna lagi. Namun begitu kita melakukan clean, ya, atau mencetak seperti ini, selalu hasilnya cacat seperti ini, ya. Mungkin teman-teman mengalami hal yang sama, ya, sudah capek di cleaning berkali-kali bahkan puluhan kali, ya, hanya menguras tinta, ya, membuang-buang tinta, namun hasilnya tetap seperti ini. Simak videonya, ya, jangan di skip supaya video ini tidak ada yang terlewatkan, ya. Pertama-tama dulu teman-teman harus membuka nih tutup casing printer ini bagian atas, ya. Teman-teman bisa lihat sini saya sudah membukanya, namun teman-teman harus hati-hati, ya, karena di situ nih teman-teman harus perhatikan, di sini ada kabel fleksibel, itu kabel power ini. Teman-teman jangan sembarang mengangkat ini, ya, bisa nanti tertarik, bisa menyebabkan putus atau rusak, ya. Oleh sebab itu teman-teman harus menggesernya seperti ini, ya, supaya kabel fleksibelnya tidak terganggu. Nah, yang kedua, teman-teman harus nih kepala head ini ataupun bagian cartridge ini teman-teman harus geser. Tips supaya bisa tergeser seperti ini, bebas kita geser-geser seperti ini, teman-teman. Pertama-tama teman-teman harus hidupkan dulu tombol powernya, atau matikan dulu printernya, ya. Begitu mati, setelah itu teman-teman hidupkan. Namun tangan teman-teman harus standby di kabel power bagian belakang, ya. Lalu kita hidupkan, begitu ada pergerakan dari head ini, teman-teman cabut langsung kabel powernya, ya, cabut sehingga ininya bisa bebas kita gerak-gerakkan. Nah, yang kedua teman-teman harus buka penutup ini. Nah, ini tadi sudah saya buka, ya. Nih teman-teman harus congkel bagian sini, nih
Ya, bisa saya dekatkan, saya zoom sedikit. Nih, ini congkel bagian sini, lalu congkel bagian sini pakai obeng, baru kita angkat. Nah, setelah itu teman-teman harus ambil obeng, ya obeng seperti ini, obeng minus ya. Teman-teman harus congkel ini bagian dari cartridge-nya masing-masing. Ini kan ada 4 warna, teman-teman harus congkel seperti ini. Nah, sini kita cek dulu satu-satu. Nah, nih kita lihat di tabung cartridge ini bagian hitam itu semua tinta ada di dalam. Nah, ini menandakan ini normal ya, karena ini dari stok dari tinta yang akan masuk ke head printernya. Oke, ini kita singkirkan dulu, kita lepas dulu ini bagian plastik ini, bisa lepas seperti ini. Oke, baru kita cek yang warna selanjutnya. Ini warna yellow. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah penyebab daripada kenapa hasil cetak dari printer kita itu tidak sempurna. Nih, seperti ini, garis-garis seperti ini. Ya, karena memang tinta di tabung cartridge ini kosong. Nih, ini kosong, baru kita cek lagi yang selanjutnya. Ini warna magenta. Nah, ternyata kosong juga, teman-teman. Kita cek lagi selanjutnya. Nah, ternyata kosong juga. Nah, jadi kadang karena sudah kosong seperti ini, proses cleaning itu tidak menyelesaikan masalah ini. Dia akan tetap kosong, dan yang akan tersedot ya sisa-sisa yang di sini. Gitu, begitu kita cetak, sisa dari yang ada di tabung itu itulah yang dicetakkan. Dan tentu akan hasilnya tidak sempurna karena hanya sedikit stok di sini. Nih, sudah kosong. Nah, solusinya adalah teman-teman harus memiliki ini spuit. Ini teman-teman bisa dapatkan di apotek ya. Teman-teman bisa dapatkan di apotek terdekat. Ini spuit yang mana saja terserah, bebas ya. Yang penting kepalanya bisa masuk ke sini. Nih, baru kita lakukan penyedotan. Kita masukkan ke sini seperti ini. Nah, baru kita sedot pelan-pelan. Ya, kita sedot seperti ini. Ya, teman-teman, kita sedot. Ya, kita sedot satu-satu, mulai dari warna ini, warna yellow. Ya, sampai benar-benar terisi ya, tabungnya benar-benar terisi. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau masih kurang kita buang dulu ini tintanya ini ya. Oke, kita lanjutkan, kita sedot sedikit lagi. Nah, setelah itu kita lakukan lagi ke tabung cartridge-nya yang lain, ke warna yang lain. Ini kita lanjutkan lagi di ini ya. Namun sebentar ya, saya ambil spuit yang lebih besar supaya hasil sedotannya lebih banyak. Oke. Setelah itu kita akan tes, kita akan coba kita pasang kembali satu-satu ya. Ya, kita urutkan lagi, teman-teman harus perhatikan jangan sampai urutannya terbalik ya. Oke, kita susun kembali. Misalnya.
Oke, lalu kita tutup kembali. Ini penutupnya ya. Oke. Nah, setelah itu kita coba ya, kita hidupkan, kita colokkan dulu kabelnya. Nah, kita coba cleaning dulu sekali ya. Kita cleaning dari sini. Kita coba head cleaning. Ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai di cleaning, coba saya print. Kita print nozzle-nya. Ya, kita print. Nah, ini hasilnya ya, tercetak dengan sempurna, tidak ada putus-putus ya. Oke, sekarang kita coba print. Kita coba untuk melakukan print ya, apakah masih ada cacatnya putih seperti ini atau sudah tercetak dengan sempurna. Nah, kita cek masih ada cacat-cacatnya. Nah, teman-teman, ternyata setelah kita lakukan percobaan yang seperti yang kita lakukan tadi, ternyata tidak berhasil. Hasilnya tetap bergaris-garis ya, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, untuk tips yang kedua, jika tips yang pertama itu gagal, ya mau tidak mau kita akan melanjut ke tips yang kedua, yaitu bagian sensor dari printer ini. Nah, kita pertama-tama kita buka dulu ini ya, kita singkirkan ke sini, kita posisikan di sini. Dan yang kedua, teman-teman harus buka ini ya, casing bagian sebelah kiri. Nah, ini turun saya sudah buka ya baut-bautnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah sensornya. Ini bagian daripada sensor dari printer ini. Nih, biasanya penyebab dari garis-garis itu adalah yang pertama tadi, namun kalau tidak berhasil, biasanya bagian dari sini nih kotor teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus siapkan alkohol ya, alkohol seperti ini dan tisu seadanya ya, tisu kita basahin tisunya, baru kita bersihkan. Nih, kita bersihkan sambil kita putar seperti ini. Kita bersihkan ya. Mungkin secara kasat mata kita tidak bisa lihat kotorannya yang melekat di garis-garis ini, karena ini adalah garis-garis kecil-kecil ini. Dan inilah sensor dari printer ini. Nah, begitu ada sedikit noda, nah itulah yang membuat sensor ini tertutup sehingga membuat dia menjadi garis-garis putih gitu. Jadi solusinya kita bersihkan secara bertahap, pelan-pelan, sambil kita putar seperti ini. Nih ya, kita bersihkan. Nah, setelah itu baru kita tes, kita coba lagi. Oke,
Sekarang kita hidupkan printernya. Ya, kita masukkan kabel powernya, masukkan kabel datanya, lalu kita hidupkan. Oke, coba kita print. Oke, kita tes apakah sudah berhasil. Nah, ini dia teman-teman. Bisa kita lihat ya, semua tercetak dengan sempurna ya, tanpa ada garis-garis lagi. Nih. Ya. Saya ambilkan contoh yang tadi ya, yang pertama tadi yang cacat tadi. Nah, ini teman-teman. Ya. Ini yang pertama tadi kita cetak ya. Nah, ini yang kedua. Teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Nih, ini garis putih-putih nih. Ya. Di semua warna ini ada garis putih-putihnya. Saya zoom ya. Nah. Nih. Setiap warnanya pasti ada cacat garis-garisnya. Nih, setelah kita lakukan tahap yang kedua tadi, yaitu pembersihan sensor, nih hasilnya jadi sempurna. Nah, itu dia tips ya dari Bang Betor ya. Jika teman-teman memiliki ataupun mengalami kendala yang sama di mana hasil printernya putus-putus seperti ini, namun nozzle checknya itu sempurna ya, tidak ada bolong-bolong, tidak ada putus-putus. Semua hasil nozzle-nya itu bagus, namun ketika saat kita melakukan print ataupun pencetakan dia seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Yang pertama, tips yang pertama tadi adalah mengedot ataupun mengisi ulang tabung yang kosong itu dengan cara menyedot pakai spuit ya. Masing-masing warna yang kosong itu kita sedot sehingga terisi kembali. Namun jika cara itu tidak berhasil, cara yang terakhir adalah membersihkan bagian dari sensor ini. Nih, dia mengalami kotor gitu ya, debu-debu. Mungkin kalau kita lihat secara kasat mata itu tidak terlihat, namun itu sangat berpengaruh. Sehingga ketika dia sensor itu bekerja, berputar seperti itu, nah pas di bagian kotor itu dia tidak terdeteksi, sehingga dia memerintahkan head itu tidak mengeluarkan tinta, seperti itu dia logikanya ya, seperti itu, sehingga dia terlewatkan dan hasilnya jadi putih seperti ini, tidak mengeluarkan tinta ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mensupport video ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Bagi teman-teman yang baru ketemu dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe sehingga video ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu di tips-tips video lainnya. Terima kasih.